Halo Sobat Professionals! Welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan memandu sesi kali ini. Dan sahabat profesionals, kali ini Eva sudah terhubung nih secara virtual dengan salah satu narasumber dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Ibu Dona Purnama, SIKOM. Halo Bu Dona, apa kabarnya Bu? Sehat ya Bu? Kabar baik Mbak, saya senang sekali sehat nih hari ini nih, semangat. Oke Bu, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita nih mengenai how service excellence can increase your competitive advance, boleh dong Bu di-sharingin ke sahabat profesionals mengenai aktivitas sehari-hari Bu Dona dan juga background pekerjaan Bu Dona. Ya, jadi kalau aktivitas saya sebagai praktisi di bidang properti dan hospitality sampai hari ini. Ya puji syukur, saya senang menggeluti bidang properti hospitality. Jadi kalau keseharian saya memang banyak sekali juga sharing tentang banyak pengembangan untuk sumber daya manusia. Karena memang kan bagian saya itu learning and development, seperti itu. Ya Bu, saat ini konsumen tidak lagi melihat nilai suatu barang atau jasa hanya dari aspek harga atau produk saja ya Bu ya. Namun mereka juga mengharapkan layanan yang luar biasa atas barang dan jasa yang dibeli. Bahkan konsumen kita akan berpindah ke kompetitor nih Bu ya, bukan karena nilai produk atau jasa yang ditawarkan lebih murah, namun lebih kepada pengalaman atau layanan yang ditawarkan melebihi harapan mereka. Bisnis atau perusahaan yang mampu meningkatkan kebutuhan, harapan, serta layanan atas pengalaman para konsumennya, secara langsung mampu meningkatkan loyalitas serta tingkat pembelian kembali yang meningkat. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai faktor apa saja yang berpengaruh serta bagaimana cara meningkatkan perusahaan meningkatkan service excellence yang selaras dengan budaya perusahaan ya Bu ya. Namun sebelumnya Bu, boleh dijelaskan dulu Bu, apa itu service excellence? Ya, nah topiknya memang menarik ya hari ini ya, tentang service excellence. Tapi memang saya sadar bahwa setiap orang-orang profesional maksudnya ya, yang memang bergerak dalam bidang industri apapun, pasti tahu tentang service excellence. Namun hari ini saya coba menggarisbawahi kembali. Jadi service excellence itu adalah pelayanan prima. Sering terdengar pelayanan seperti itu. Jadi suatu pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan dan kebutuhan tamu, pelanggan, konsumen, dan sebagainya. Jadi, dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar. Standar apa? Standar kualitas. Terus bisa juga memang targetnya adalah untuk memenuhi kepuasan tamu, kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen, bahkan kepuasan masyarakat. Luas ya artinya ya Mbak ya. Dari penjelasan Ibu, service excellence ini bisa diterapkan pada berbagai bisnis dan perusahaan ya Bu ya, atau juga perusahaan bisnis dan industri. Tidak hanya high-end produk atau hospitality industry. Bagaimana sebuah bisnis dan perusahaan ini bisa mendefinisikan service excellence mereka masing-masing sesuai dengan bidang dan industri mereka Bu? Ya, jadi memang benar sekali Mbak bahwa pelayanan prima itu berlaku pada seluruh aspek bisnis. Seluruh. Kalau kita mau katakan apa sih yang harus diperhatikan, ini memang rangkaiannya panjang. Tapi kalau bicara service excellence, yang paling penting, yang sangat fundamental adalah mindset kita adalah mindset pelayanan itu dulu. Itu yang paling penting. Jadi apa aja yang harus kita bangun? Ya pertama sekali adalah mindset pelayanan. Kita harus mengerti apa arti pelayanan, kita harus siap menjadi pelayan, dan satu lagi, kita harus siap untuk mengadakan satu perubahan-perubahan terhadap kualitas pelayanan dari produk kita, dari jasa kita, kemudian dari hubungan kita dengan customer tersebut atau dengan pelanggan tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Bagaimana sih Bu cara kita mengetahui layanan dan pengalaman apa yang diharapkan dari konsumen
pada saat mereka melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kita, Bu? Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang pengalaman pelanggan, jadi harapan daripada pelanggan kita sebenarnya ada 3 hal. Jadi kalau kita mengetahui kepada pelanggan kita ini mau apa, mereka sebenarnya pengen kualitas yang baik, itu yang pertama. Kemudian mereka pengen supaya diperhatikan. Jadi kalau misalnya dengan kata lain ya, karena memang kalau bicara kepuasan itu kita nggak bisa mengukur. Masing-masing punya kadar kepuasan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi yang pertama adalah kualitas, kemudian standar dari pelayanan, kemudian satisfaction with the product. Jadi puas dengan produk yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi kalau memang kita ingin ada di mana gitu mengukur kepuasan atau harapan, ya kita bermain di 3 kunci ini, satisfaction with product, quality, sama high standard. Nah seperti itu. Dan satu lagi bahkan yang sekarang didengung-dengungkan adalah Courteous. Courteous itu artinya keramah tamahan serta sopan santun dan kejujuran yang diberikan oleh karyawan, oleh staff atau oleh siapapun juga terhadap customer kita. Sehingga ini yang meng-create pengalaman yang tak terlupakan, mempunyai satu pengalaman customer experience kan pengalaman pelanggan. Gitu. Jadi meng-create moment of truth-nya ya dari faktor yang tadi saya sebutkan. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, Bu. Secara umum, elemen-elemen apa saja, Bu, yang harus kita pertimbangkan ya saat kita mendefinisikan service excellence yang ingin kita bangun? Baik, pada dasarnya ada 5 elemen. Kalau kita bicara elemen ini adalah suatu dasar. Contoh aja kalau sebelum kita mengupas elemen-elemen yang sangat penting ini ya. Jadi 5 elemen itu, kalau ibarat kita teringat dengan komponen yang ada di rumah, alat rumah tangga misalkan gitu ya, tanpa elemen yang kuat misalnya tidak bisa untuk mengeluarkan panas misalnya begitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu elemen pelayanan prima atau elemen pelayanan dari service yang excellent, pelayanan prima ini ya berarti gagal. Nah, 5 dari pelayanan yang mesti kita perhatikan sebagai suatu fundamental, sebagai elemen yang mesti kita pahami. Pertama adalah reliability, yang kedua assurance, yang ketiga tangible, yang keempat adalah empati, dan yang kelima adalah responsiveness. Nah, kalau kita mau uraikan ya Mbak ya, ini reliability apa, assurance apa, tangible apa, empati apa, dan responsiveness apa, mungkin rekan-rekan profesional udah sering dengar juga. Namun nggak apa-apa kita bahas ya. Kalau reliability itu artinya ketika kita mau memberikan pelayanan prima, kita harus mampu mewujudkan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Seperti itu. Kemudian, kalau kita bicara assurance, artinya dalam pelayanan prima ini kita mampu memberikan sesuatu yang dapat dipercaya, terjamin keandalannya, seperti itu. Ya, perlu juga kita ketahui bahwa memang kita harus evaluasi produk kita, evaluasi kualitas kita, apakah yang kita berikan itu memang terjamin, memang dapat dipercaya oleh si customer. Nah, yang ketiga bicara tangible, itu pelayanan prima, artinya aspek ini berkaitan dengan fasilitas fisik. Kalau tangible itu bisa dilihat, apakah gedungnya besar, apakah areanya bersih, apakah orangnya bisa kelihatan menyenangkan, nah itu tangible. Sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata, itu tangible. Ini salah satu elemennya. Dari yang pertama tadi ya, pertama reliability, kemudian assurance, tangible. Nah, yang keempat di sini adalah bahwa elemen empati sangat penting. Apa itu? Ya merupakan tingkat kepedulian dan perhatian individu yang diberikan kepada customer kita atau kepada konsumen kita atau kepada tamu. Jadi empati ini juga sangat penting. Ini elemen yang menunjang pelayanan prima. Dan yang kelima adalah responsif, di mana untuk memberikan pelayanan prima, kita mampu membantu tamu, membantu konsumen, membantu pelanggan, dan memberikan layanan yang cepat. Responnya cepat gitu. Jadi sekarang customer nggak pengen kita pasif, nggak pengen kita nunggu bola gitu. Jadi kita respon, kita tanggap
kalau di sini. Agile bahkan. Tujuannya sampai kita menjadi orang-orang yang melayani dengan tangkas seperti itu. Kalau untuk menjawab persaingan ke depan ya, supaya berdampak. Jadi seperti itu, luar biasa memang urutan-urutan elemen ini. Jadi begitu Mbak. Terima kasih Bu untuk pemaparannya, namun Eva mau izin iklan dulu ya Bu ya. Sahabat Professionals, jika sahabat Professionals menyukai video ini, jangan lupa bantu kami untuk like video ini, di-subscribe, dan juga di-share ya ke sahabat Professionals lainnya. Oke Bu Dona, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Untuk mencapai service excellence, Bu memerlukan peran banyak pihak untuk bisa mewujudkannya. Tidak hanya bergantung pada peran satu atau dua departemen saja. Bagaimana Bu mengkolaborasikan fungsi lintas departemen agar service excellence ini dapat tercapai dengan baik Bu? Ya baik, jadi memang untuk mewujudkan pelayanan prima itu bukan tugas per individu, nggak bisa. Karena kalau bicara pelayanan itu bicara sebuah alur, bicara flow, seperti itu. Jadi jelas sekali Mbak, bahwa satu dengan yang lain terkait. Yang paling penting adalah dukungan manajemen. Nah, dalam sebuah struktural itu pasti ada departemen-departemen. Yang nanti TOP-nya, topnya, itu adalah manajemen sebagai pemangku jabatan tertinggi. Di situ akan banyak kolaborasi yang sangat dibutuhkan supaya terwujud yang namanya pelayanan prima. Mulai dari sistem pengiriman, mulai dari role model, employee role, contoh-contoh yang memang harus diteladani dari orang yang berperan memberikan pelayanan. Kemudian prosedur dan peraturan itu memang harus benar-benar dibuat secara baku dan standar. Kemudian produk dari yang berkualitas itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu terkait siapa memang atau bagian mana yang akan mengelola produksi, yang akan bertanggung jawab terhadap pengiriman, yang akan bisa membuat suatu kualitas sumber daya manusia yang melayani, ini terkait semua. Tapi tanpa dukungan manajemen nggak akan mungkin terwujud yang namanya pelayanan prima. Jadi jelas sekali kolaborasinya. Kalau produk gagal tidak bisa dipertanggungjawabkan, otomatis human atau sumber daya manusia yang akan mendeliver kepada user-user atau kepada konsumen-konsumen, dia nggak akan punya confidence untuk bisa memasarkan produknya. Stuck, artinya pelayanan stuck. Jadi jelas sekali satu dengan yang lain mesti membangun suatu kolaborasi, hubungan yang sangat intens, yang update, saling bisa menjaga kualitas satu dengan yang lain, dan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan dalam pelayanan setiap departemen tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bu. Bagaimana Bu cara mengukur keberhasilan penerapan service excellence yang sudah kita lakukan, Bu? Nah, kalau mengukurnya seperti ini ya, kalau kita bicara bagaimana sih measurable gitu ya. Jadi kalau bicara ukuran itu adalah bicara sebuah standarisasi. Jadi bisa dilakukan beberapa hal, misalnya melakukan guest satisfaction survey, misalnya begitu. Jadi apakah satisfaction, kepuasan daripada customer atau konsumen kita sudah terwujud dalam skala standar. Kita mau menetapkan standar nilai perusahaan kita di mana gitu. Jadi memang kita perlu sekali untuk bisa mengatur sebuah standar. Apakah kita mau mencapai di angka good? Nah, indikator good apa misalnya? Apakah kita mau improve menjadi great? Indikator great apa gitu. Nah, memang pelayanan prima nggak bisa sekejap mata. Kita mesti ada ukuran-ukuran. Nah, dengan cara apa? Lakukan survei, kuesioner, membangun relationship sehingga ada interaksi yang intens antara bagian unit bisnis dengan para konsumen, dengan guest atau dengan pelanggan kita. Jadi nggak bisa cukup satu langkah saja gitu, one way, nggak bisa. Dan untuk melakukan survei perlu dilakukan secara berkala. Jadi seperti itu. Indikator yang bisa kita pegang adalah melalui survei pelanggan. Ya, tentunya survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kita, pada mutu yang kita berikan. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, Bu. Saat ini bisnis atau perusahaan berlomba-lomba tidak hanya memberikan service excellence kepada pelanggan mereka, Bu, namun bagaimana kita bisa menawarkan experience atau pengalaman terbaik kepada mereka. Menurut Ibu nih ya Bu ya, bagaimana bisnis atau perusahaan bisa mencapai titik tersebut Bu?
di mana sebuah pengalaman serta service excellence bisa dirasakan pelanggan secara bersamaan. Oh iya. Nah, ini terkait ya memang yang namanya service excellent, pelayanan prima itu untuk bisa membuat satu pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Jadi erat hubungannya nih pelayanan prima dengan pengalaman pelanggan. Jadi kalau kita bicara pengalaman pelanggan, berarti kita bicara arah dan tujuan perusahaan itu untuk bisa mengupayakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan seperti apa. Jadi kalau bicara yang namanya pengalaman pelanggan, itu artinya pelanggan kita, guest kita atau konsumen kita bisa mendalam, punya satu interest, ketertarikan, mempunyai kesan yang sangat mendalam pada setiap waktu terhadap kualitas pelayanan kita atau produk kita, atau mungkin mutu, atau mungkin kesan-kesan satu yang namanya hubungan kebutuhannya terpenuhi. Itu memang sangat penting sekali supaya bisa pengalaman pelanggan ini terwujud. Jadi nggak bisa dipisahkan. Artinya setiap perusahaan perlu meng-create satu moment of truth, saat-saat kebenaran terwujud, yaitu pengalaman pelanggan yang sangat berkesan. Jadi ketika pelanggan kita punya pengalaman berkesan, entah dari kualitas produk, entah dari servis atau pelayanan, entah dari keramah tamahan dari pelayanan yang diberikan, yang dirasakan, otomatis dia akan loyal. Jadi ini sangat identik antara pelayanan prima dengan pengalaman pelanggan. Berkesan atau tidak ada di situ, Mbak. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini ya. Dari semua proses mencapai service excellence, yang paling sulit biasanya mempertahankan service excellence itu sendiri ya Bu, secara konsisten. Sebagai penutup, ada tips nggak nih dari Bu Dona bagaimana service excellence yang sudah diterapkan bisa terus konsisten untuk memuaskan harapan konsumen, Bu? Nah, ya terima kasih nih untuk menjadi satu tips and trick juga ya, menjadi kata kunci. Bahwa sebenarnya service adalah intangible. Artinya, service ini merupakan pelayanan dari sisi manusia, human-nya gitu. Jadi, sebagai satu prinsip dasar untuk mewujudkan service yang prima, pelayanan yang prima, itu kita sangat perlu sekali memiliki mental pemenang dalam pelayanan. Jadi mindset-nya itu adalah kita bisa memenangkan pelayanan. Karena kalau mindset-nya itu bukan melayani, mau dibikin secara apapun, kita tidak akan pernah bisa melahirkan sebuah pelayanan yang tulus. Gitu. Jadi tips and trick-nya supaya bisa, ini memang sulit ya, karena nggak semua orang juga punya jiwa melayani. Jadi yang pertama adalah memiliki attitude yang positif dan pandangan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, secara sungguh-sungguh menikmati pekerjaan dalam dunia pelayanan, melayani, bidang apapun juga. Dalam persaingan sekarang, konsepnya dalam pikiran kita cara pandangnya adalah bagaimana saya menjadi orang yang bisa melayani. Kemudian yang ketiga, mampu menempatkan konsumen kita, tamu kita, atau pelanggan kita pada titik sentral. Nah, yang keempat, kita sadar bahwa sebagai pelayan adalah pekerjaan yang primer bagi diri saya, yang berhubungan dengan manusia. Jadi memang kalau berhubungan dengan manusia, otomatis kita punya human touch, sentuhannya beda. Mau kita bergerak dalam bidang apapun juga, otomotif-kah, perbankan-kah, properti-kah, atau mungkin hospitality, hotel ya, atau rumah sakit, apapun jasa industri dari perusahaan kita, pelayanan itu nomor satu. Orang tetap membutuhkan pelayanan. Itu sebabnya tips and trick-nya yang sangat penting dan bukan hal yang mudah memang, harus terus dibangun adalah 4 mindset sebagai service winner yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dona untuk penjelasannya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya Bu ya, bagi sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikannya. Semoga Ibu bisa main lagi ya ke YouTube channel Foster & Bridge Indonesia. Sahabat profesional, itu tadi percakapan Eva dengan Ibu Dona. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikannya. Dan jika sahabat profesional menyukai video-video kami, jangan lupa untuk di-like,
bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan di-share ya ke sahabat profesional lainnya agar tidak ketinggalan video-video dari Foster & Bridge Indonesia. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan masukan mengenai topik apa aja sih yang mau kita bahas di topik Connecting Time selanjutnya, boleh banget nih langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!